Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta pelatihan budidaya ikan air tawar yang kami hormati. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai budidaya ikan air tawar. Materi yang pertama yakni adalah pendahuluan. Usaha budidaya ikan air tawar semakin hari semakin menggiurkan. Menurut laporan Badan Pangan PBB, pada tahun 2021, konsumsi ikan per kapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun. Meski saat ini konsumsi ikan lebih banyak dipasok oleh ikan laut, namun pada tahun 2018, produksi ikan air tawar akan menyalip produksi perikanan tangkap. Mengapa demikian? Karena produksi perikanan tangkap akan mengalami penurunan akibat overfishing. Ikan di laut semakin sulit didapatkan, bahkan bila tidak ada perubahan model produksi, para peneliti meramalkan pada tahun 2048 tidak akan ada lagi ikan untuk ditangkap. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi menu seafood di dalam olahan kita. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar sebagai substitusi ikan laut, sehingga kita bisa memberikan ruang kepada biota laut untuk berkembang biak. Oleh karenanya, budidaya ikan air tawar ini merupakan sebuah usaha yang sangat menjanjikan. Materi yang kedua yakni adalah pengertian budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan konsumsi ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan agar bisa memberikan bentuk hasil dan nantinya bermanfaat untuk sebuah sistem yang akan menghasilkan dalam kondisi yang dibuat oleh sistem dan bantuan manusia. Budidaya ikan konsumsi ini bisa dilakukan di dalam kolam pemancingan maupun di dalam tanah lahan lainnya. Yang berikutnya adalah langkah-langkah budidaya ikan air tawar. Langkah yang pertama yakni persiapan alat dan bahan. Yang kedua, persiapan lahan. Yang ketiga, persiapan bibit ikan. Yang keempat, pembuatan kolam terpal. Yang kelima, persiapan kolam ikan air tawar. Yang keenam, penebaran benih ikan air tawar pada kolam terpal. Dan yang ketujuh, pemanenan ikan dalam kolam terpal. Selanjutnya, materi mengenai jenis ikan dalam budidaya ikan air tawar. Yang pertama adalah ikan lele. Ikan ini memiliki nilai keuntungan yang sangat tinggi apabila panen. Ikan lele banyak dicari oleh orang karena dagingnya yang lembut dan rasanya yang enak. Yang kedua adalah ikan mas. Tidak jarang ikan ini dibudidayakan sebagai ikan hias, di mana nilai ekonomisnya sangat tinggi, yang terletak pada keindahan ikan tersebut. Selain menjadi ikan hias, ikan mas masih menjadi ikan yang dibudidayakan karena banyak orang yang mengkonsumsi ikan ini. Banyak peternak yang membudidayakan ikan mas ini di sebuah kolam tanah atau keramba. Biasanya ikan mas memerlukan waktu 4 hingga 5 bulan agar para peternak bisa melakukan panen. Yang ketiga yakni adalah ikan gurame. Sama halnya dengan ikan mas, kebanyakan ikan gurame dijadikan sebagai ikan hias yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Budidaya ikan gurame tidak kalah menguntungkan dengan ikan air tawar lainnya. Umumnya, jenis ikan ini dapat dipanen jika ikan tersebut menyentuh bobot di angka sekitar setengah sampai 1 kg. Tanpa harus menunggu bobot di atas tersebut, karena memakan banyak waktu dan pastinya nilai ekonomisnya akan semakin menurun. Yang selanjutnya adalah ikan nila. Ikan nila cukup mudah untuk dibudidayakan, di mana setiap bertelur, ikan ini bisa menghasilkan 500 hingga 1000 telur. Umumnya untuk memanen ikan ini dilakukan selama 4 hingga 5 bulan karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Yang selanjutnya adalah ikan arwana. Umumnya ikan arwana tidak untuk dikonsumsi karena ikan ini termasuk ke dalam ikan hias. Ikan arwana merupakan salah satu ikan hias yang memiliki nilai jual yang amat tinggi dibandingkan dengan ikan lainnya. Ikan ini dipercaya bahwa dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi orang yang membudidayakan karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Yang selanjutnya
adalah materi mengenai kolam yang ideal untuk budidaya ikan air tawar. Yang pertama adalah kolam alami dari tanah. Tempat pertama yang cocok untuk usaha ikan air tawar adalah kolam alami dari tanah. Jenis kolam ini membutuhkan area lahan yang lebih luas. Karena areanya luas, kolam dari tanah biasanya memuat banyak ikan. Jenis ikan yang cocok untuk dibudidayakan di kolam tanah seperti ikan gurame, nila, bawal, tawes, lele, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah kolam ikan dari beton atau semen. Jenis kolam untuk budidaya ikan air tawar kedua yang banyak dijumpai di sekitar kita yaitu terbuat dari beton. Ukurannya bervariasi, bisa sempit, bisa juga kolam beton yang luas. Kelebihan kolam beton dibandingkan kolam tanah yakni perawatan air kolam lebih terjaga. Yang ketiga adalah kolam dari terpal. Untuk kerangka kolam bisa menggunakan kayu, bambu, atau dengan besi. Untuk harga terpal sendiri cukup terjangkau, ada yang murah dan ada yang mahal, tergantung kualitas tersebut. Kolam terpal memiliki kelebihan dapat diterapkan di lahan terbatas dan terhindar dari pemangsa liar. Kekurangan jenis kolam dari terpal tentunya memiliki ketahanan tidak terlalu lama, hanya 3-5 tahun dibandingkan dengan kolam beton atau tanah yang dapat awet hingga lebih dari 5 tahun. Materi yang selanjutnya adalah perawatan kolam budidaya ikan air tawar. Yang pertama yakni perawatan kolam ikan permanen. Pertama, menambal bagian tanggul yang rusak dengan semen atau campuran semen dan pasir. Kerusakan ringan. Pada tanggul permanen biasanya berupa kebocoran dan geripis. Yang kedua yakni menyuntik atau menyumbat bagian tanggul yang retak. Bila retakannya kecil, cukup disuntik dengan semen, tetapi bila retakannya cukup parah, harus disuntik dengan campuran semen dan pasir. Yang selanjutnya yakni menyumbat lubang-lubang kecil di bagian pondasi tanggul dengan tanah liat berpasir. Tanah sumbatan ditimbulkan di atas lubang, lalu diinjak-injak hingga keras. Yang selanjutnya, bagian dasar tanggul di sekitar pintu air, meskipun tidak bocor, perlu ditimbun dengan tanah dan diinjak-injak hingga keras. Lalu, membersihkan celah-celah papan kayu dan saringan pintu air yang tertutup oleh lumpur dan lumut, sedangkan papan kayu yang rusak harus diganti. Lalu mengeluarkan lumpur, sisa pakan dan kotoran, serta sampah yang tertimbun di caren. Caren dibuat lagi sesuai dengan bentuk semula. Kemudian membersihkan saluran air di sekitar kolam, akar-akar tanaman di luar kolam yang menembus tanggul dipotong atau dicabut. Dan yang terakhir adalah batu atau batu bata yang goyah diletakkan kembali dengan semen. Kemudian perawatan kolam ikan non-permanen atau tanah. Setiap kali selesai panen, tanggul di kedua sisi dan bagian atasnya dibersihkan dengan cara dikepras miring menggunakan cangkul. Yang kedua, padatkan dasar tanggul di sekitar pintu air. Bila dasar tanggul bocor, perlu diperbaiki seperti pada penyumbatan tanggul. Yang ketiga, keluarkan lumpur, sampah, dan endapan lainnya yang tertimbun dalam caren. Kemudian, perbaiki atau buat caren baru dengan bentuk dan ukuran seperti semula. Yang keempat, pintu air dari bahan bambu atau pipa dibongkar lalu dibersihkan dan diganti bila telah rusak. Tanah dasar pada pintu air diganti dengan tanah baru yang telah dilumatkan sebelumnya. Setelah pintu air ini dipasang kembali, tanah di sekelilingnya dipadatkan lagi dengan tanah liat berpasir yang diambil dari permukaan dasar kolam yang telah dilumatkan. Yang selanjutnya, saringan air yang rusak diganti atau diperbaiki, kemudian dipasang seperti semula. Yang keenam, pintu air yang dibuat permanen juga dibersihkan, dan bagian-bagian yang retak atau geripis ditambal dengan semen. Celah-celah penempatan saringan atau papan kayu penutup dibersihkan dari lumpur atau lumut. Papan-papan kayu tersebut pembatas pintu air yang rusak juga diganti atau diperbaiki.
Yang ketujuh, saluran air di sekitar kolam dibersihkan dan diperbaiki. Akar tanaman yang diperkirakan merusak tanggul kolam dipotong atau dicabut. Lalu yang terakhir, dapat dibuatkan pagar keliling untuk menghindari hama yang akan menyerang ikan di dalam kolam. Selanjutnya adalah materi mengenai tantangan dalam budidaya ikan air tawar. Tantangan yang pertama yakni adalah permasalahan pakan ikan yang terjangkau dan tetap berkualitas. Yang kedua, permasalahan kualitas air dan penyakit ikan. Yang ketiga, susahnya ketersediaan benih yang berkualitas. Yang keempat, besarnya biaya pembuatan kolam. Yang kelima, susah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang keenam, tidak semua spesies ikan bisa dibudidayakan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan lahan untuk dibudidayakan. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah pangsa pasar ikan air tawar. Kebutuhan ikan di daerah istimewa Yogyakarta per tahun mencapai kurang lebih 90.000 ton, sementara produksi ikan per tahunnya baru mencapai kurang lebih 70.000 ton, sehingga daerah istimewa Yogyakarta mengalami defisit produksi perikanan sebesar kurang lebih 20.000 ton per tahunnya, yang harus didatangkan dari luar wilayah. Di sisi lain, pesatnya perkembangan usaha perikanan di Sleman juga mendorong naiknya tingkat konsumsi ikan masyarakat Sleman. Pada tahun 2011, konsumsi ikan per kapita sebesar 27,78 kg per kapita dan per tahun. Pada tahun 2012, meningkat menjadi 28,65 kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan di Sleman secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta yang sebesar 20 kg untuk tahun 2011. Maka dengan demikian, pangsa pasar ikan air tawar akan mengalami kenaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai budidaya ikan air tawar.